Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang kami hormati Bapak Muhammad Nur Iksan MIKOM sebagai dosen pengampu mata kuliah Digital Marketing Communications Universitas Cyber Asia. Izinkan kami dari kelompok 3 memperkenalkan diri. Saya Atika Disti Wulandari dengan NIM 2405010200027 beserta rekan saya Nadia Naila Putri dengan NIM 2405010100155 dan Patimatul Zahra dengan NIM 2405010100192. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan proposal Digital Marketing Communications sebagai syarat dari ujian akhir semester genap tahun ajaran 2024-2025. Proposal yang kami angkat kali ini berjudul Proposal Kampanye Pemasaran dari Produk PopMie. PopMie sendiri merupakan mie instan dalam kemasan cup siap seduh yang sudah menjadi bagian tidak terpisahkan dari masyarakat urban di Indonesia. PopMie ini sebenarnya pertama kali diperkenalkan pada tahun 1991 sebagai inovasi dari produk mie instan dengan brand Indomie. Dengan PopMie, kita bisa menikmati mie kapan saja, di mana saja, di kantor, di perjalanan, bahkan setia menemani di saat apapun. PopMie menggambarkan konsep pop yang identik dengan sesuatu yang trendy, kekinian, dan mudah diterima oleh generasi muda. Serta kata mie sendiri merupakan arti harafiah. PopMie berhasil menjadi pelopor mie instan dalam kemasan cup yang sampai saat ini masih menjadi leader dalam kategorinya. Namun, di tengah persaingan ketat industri mie cup berbagai merek lokal maupun internasional, brand awareness yang sudah dibangun PopMie harus terus dijaga. Dengan target konsumen PopMie yang dominan berasal dari kalangan Gen Z dan juga milenial, menuntut pendekatan komunikasi yang digital savvy atau interaktif. Sejalan dengan perubahan perilaku konsumen, perlu diterapkan strategi digital yang lebih masif. Segmentasi pasar PopMie. PopMie melakukan segmentasi pasar berdasarkan 3 pendekatan utama, yaitu demografis, geografis, dan psikografis. Secara demografis, PopMie menyasar remaja hingga dewasa muda, khususnya usia 15 tahun hingga 35 tahun. Mereka adalah pelajar, mahasiswa, dan pekerja muda yang aktif. Dari sisi geografis, PopMie dipasarkan secara luas di kota-kota besar hingga semi perkotaan di seluruh Indonesia. Sementara secara psikografis, produk ini menyasar konsumen yang punya gaya hidup cepat, dinamis, dan membutuhkan makanan yang praktis serta terjangkau. Targeting PopMie. Dalam strategi targeting, PopMie menyasar konsumen kelas menengah ke bawah yang mencari solusi makanan cepat saji dengan harga ekonomis. Target utamanya adalah generasi muda yang mobile, suka beraktivitas di luar rumah, dan sering membutuhkan makanan instan baik untuk kuliah, bekerja, atau bepergian. PopMie menjadi pilihan utama karena kemasannya yang praktis dan rasanya yang bisa memenuhi selera anak muda. Positioning PopMie. PopMie memposisikan dirinya sebagai mie instan dalam cup yang praktis, enak, dan cocok untuk gaya hidup modern. Dengan slogan tinggal seduh, langsung makan,
PopMie hadir sebagai solusi cepat bagi siapa saja yang lapar, tapi tidak punya waktu. Harganya pun terjangkau, mulai dari Rp5.000 hingga Rp7.000. Selain itu, varian rasanya juga beragam, dari rasa klasik seperti ayam bawang hingga rasa kekinian yang disukai anak muda. Diferensiasi produk PopMie. Keunggulan PopMie terletak pada kemasan cupnya yang praktis, memungkinkan konsumen untuk langsung menyeduh tanpa alat tambahan. Ini membuat PopMie cocok dikonsumsi di mana saja, bahkan saat darurat. Selain itu, PopMie juga membawa konsep gaya hidup modern, makanan cepat saji yang tetap mengenyangkan dan punya rasa lezat. PopMie tidak hanya sekedar mie instan, tapi juga solusi praktis di tengah padatnya aktivitas. Perkenalkan, nama saya Nadia Nala Putri dengan NIM 2405010101155. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi pemasaran PopMie berdasarkan 4P. Dimulai dari yang pertama, ada produk. Seperti yang bisa kita lihat, PopMie itu berfokus pada keanekaragaman rasa, kepraktisan, dan juga kemasan yang menarik. PopMie hadir dalam bentuk mie instan cup yang mudah diseduh dan juga dikonsumsi di mana saja, baik itu di gunung, di laut, di sungai, dan di tempat lainnya. Tak lupa juga dengan keberagaman varian rasa yang dimiliki PopMie yang sangat unik, mulai dari ayam bawang, kari ayam, bakso sapi, dan juga pedas doer. Bisa dilihat dari keberagaman varian rasa ini menunjukkan bahwa PopMie terus berinovasi mengikuti selera pasar yang ada. Lanjut, yang kedua ada price. PopMie menetapkan harga terjangkau yang kompetitif. Biasa yang kita lihat di pasar, harga PopMie berkisar dari Rp5.000 sampai Rp7.000 per cup, tergantung lokasi dan distribusi. Strategi ini membuat PopMie cocok di berbagai kalangan, seperti siswa sekolah, pekerja, mahasiswa, dan ibu rumah tangga juga, dan semua orang, semua kalangan, tanpa mengurangi rasa dan juga kemasan tentunya. Oke. Selanjutnya ada place. PopMie memiliki jaringan distribusi yang sangat luas dan mudah dijangkau. Bisa kita lihat PopMie mudah sekali kita jumpa, baik itu di minimarket, di supermarket, di mall, bahkan juga di warung-warung terdekat. Dan juga ada di e-commerce tentunya. Keberadaan PopMie di berbagai titik penjualan memastikan konsumen dapat menemukannya dengan mudah. Terakhir, promotion. PopMie aktif melakukan pemasaran yang kreatif dan relevan dengan generasi muda. Strategi promosi dilakukan melalui iklan TV, media sosial, sponsorship event, kolaborasi dengan influencer, hingga kampanye digital yang menyentuh gaya baru anak muda. PopMie juga kerap memanfaatkan momen viral dan tren online untuk mendekatkan diri dengan konsumen. PopMie menjalankan strategi marketing PR untuk membangun citra merek yang kuat dan dekat dengan generasi muda. Mereka aktif berkolaborasi dengan musisi, konten kreator, dan influencer yang sesuai dengan gaya hidup milenial dan Gen Z. Kampanye mereka bersifat kreatif dan relevan seperti challenge viral, event musik, serta kegiatan kampus yang melibatkan langsung partisipasi konsumen. Selain itu, PopMie menggunakan pendekatan storytelling, menggambarkan produk mereka sebagai teman setia dalam berbagai momen-momen seperti saat begadang, hujan, atau waktu santai. Ini disampaikan konsisten melalui media digital dan konvensional. Mereka juga menjaga citra positif melalui kerjasama media, sponsor, dan kegiatan sosial, hingga brand PopMie tetap terasa dekat dan peduli terhadap masyarakat. Strategi AIDA. Attention, interest,
desire, action. Untuk attention, PopMe memilih membuat TikTok challenge dengan hashtag PopMeQuick yang bertujuan untuk menarik perhatian Gen Z dengan video durasi pendek yang fun, trending, dan berpotensi viral. Kemudian untuk interest, PopMe membuat YouTube tutorial dengan bumbu komedi seperti 5 cara kreatif nikmatin PopMe yang ditambahkan humor untuk menumbuhkan minat dan relate di kalangan Gen Z. Kemudian untuk desire, PopMe membuat influencer review di berbagai platform untuk memperkuat cita rasa baru PopMe sebagai makanan yang praktis dan enak. Action sendiri, call to action berupa link voucher e-commerce di berbagai sosial media guna mengarahkan audiens untuk segera membeli produk PopMe. Pemilihan media dan strategi komunikasi digital PopMe memanfaatkan berbagai media digital untuk menjangkau Gen Z dan milenial. Di TikTok digunakan untuk kampanye viral seperti hashtag challenge karena banyak pengguna aktif membuat konten kreatif. Kemudian YouTube dipilih karena platform ini populer untuk konten seperti mukbang dan review makanan yang cocok untuk membangun minat konsumen. Kemudian, Instagram dimanfaatkan untuk kerjasama dengan influencer dan selebgram agar lebih dekat dengan audiens muda secara visual. Sementara di e-commerce, PopMe mendorong pembelian cepat melalui flash sale dan voucher yang terhubung langsung dengan iklan digital. Selanjutnya, keunggulan strategi produk PopMe. Nah, untuk tetap bertahan di tengah persaingan, PopMe menerapkan berbagai inovasi baik dari segi rasa, kemasan maupun strategi komunikasi. Yang pertama, dari sisi produk, PopMe secara konsisten menghadirkan varian rasa baru yang mengikuti tren selera masyarakat seperti rendang, kari ayam, dan pedas doer. Dari sisi pemasaran, PopMe mengandalkan strategi yang emosional dan dekat dengan kehidupan konsumen yang membangun kedekatan emosional dan memori nostalgia dengan konsumen. Selain itu, PopMe aktif memanfaatkan media sosial dan platform digital untuk menjangkau generasi muda melalui konten yang kreatif, kolaborasi dengan influencer, serta gerakan yang relevan dengan budaya saat ini. Lalu selanjutnya, desain dan fungsi yang unik. PopMe bukan sekedar makanan, tetapi sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat karena mudah diakses, cepat dikonsumsi, dan menyenangkan untuk dirasa. Kemasan cup yang praktis, tahan panas, dan menarik secara visual menjadi nilai tambah dibandingkan produk lain yang belum tentu sepraktis itu. Ditambah lagi dengan distribusi yang luas dan merata, serta promosi yang inovatif dan konsisten, PopMe mampu mempertahankan loyalitas konsumennya meskipun kompetitor baru terus bermunculan. Dengan perpaduan strategi yang tepat sasaran dan adaptif terhadap perubahan zaman, PopMe berhasil menjadi merek mie instan cup yang paling ikonik dan sulit tergantikan di benak masyarakat.